Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah mengungkapkan pendirian Koperasi Desa Merah Putih memerlukan anggaran hingga 5 miliar rupiah untuk setiap unit. Guna memenuhi kebutuhan anggaran tersebut, pemerintah memastikan akan menjalin kerjasama dengan Bank BUMN untuk mewujudkan skema pendanaan yang diperlukan. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mengungkapkan pendirian Koperasi Desa Merah Putih memerlukan anggaran sekitar 5 miliar rupiah untuk setiap unit. Guna memenuhi kebutuhan anggaran tersebut, pemerintah akan menjalin kerjasama dengan himpunan bank milik negara untuk mewujudkan skema pendanaan yang diperlukan. Menkop menyebut modal awal koperasi desa tersebut akan digunakan untuk pengadaan 2 unit truk mobilisasi desa dan pembangunan 6 outlet yang terdiri dari gudang, cold storage, kantor koperasi, apotik desa, klinik desa, serta unit simpan pinjam. 5 miliar itu ada komponennya, ada bangun gudangnya, ada bangun cold storage-nya, ada bangun gerainya, terus ada truk, paling nggak ada 2 truk. Bengkel. Truk dan bengkel. Jadi truk itu setiap desa punya 2 truk. Namanya truk desa itu buat ngangkut barang hasil desa, termasuk juga membawa barang-barang ke desa. Gitu. Ya? Berarti satu koperasi ya Pak? Satu koperasi 5 miliar. Himbaranya siapa aja Pak? Ya namanya himbara ya sebut aja. Kamu kan lebih tahu dari saya himbara itu siapa aja, ya. Lebih lanjut, Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menegaskan langkah pemerintah membentuk Koperasi Desa Merah Putih yakni untuk memperkuat ekonomi desa serta menuntaskan berbagai permasalahan yang terjadi di pedesaan termasuk kemiskinan ekstrim. Ya, untuk mengulasnya sudah bersama kita lewat sambungan Zoom Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi dan pengamat koperasi Ruli Indrawan. Saya sapa narasumber istimewa saya. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak, apa kabar? Kabar baik. Terima kasih sudah bergabung di Sindo Prime. Baik, saya ke Pak Menteri terlebih dahulu. Pak Menteri, koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, tentu saja kita berharap bahwa koperasi ini bisa berdampak dan bermanfaat khususnya di pedesaan. Hanya saja relatif tidak mudah untuk mewujudkannya Pak. Termasuk yang Bapak bilang tadi modalnya 5 miliar. Berarti kalau Pak Presiden bilang ingin 70 ribu koperasi Desa Merah Putih butuh sekitar 350 triliun. Nah, pertanyaan masyarakat, anggarannya ini dari mana Pak? Begini. Semangat pendirian Koperasi Desa Merah Putih ini adalah untuk pertama untuk kepentingan warga desa itu sendiri. Siap. Yang kedua untuk memutus dan menghilangkan kemiskinan ekstrim khususnya di desa-desa. Dan yang ketiga ini memberantas rentenir, tengkulak, pinjol ilegal yang menjerat warga desa. Karena itu pendirian Koperasi Desa Merah Putih ini diniatkan, ditujukan untuk mempercepat kemajuan desa di seluruh Indonesia. Begitu Mas. Tentu sebuah tujuan yang sangat baik dan kita harapkan bisa berjalan dengan lancar ya Pak Budi. Tapi salah satu yang juga masyarakat khawatirkan adalah bagaimana pengelolaannya nih Pak. Nanti skemanya seperti apa sebenarnya Pak Menteri? Begini, pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih ini harus dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel. Sehingga koperasi bisa dipercaya oleh masyarakat. Kami tidak menginginkan peristiwa 27 tahun lalu itu terulang. Kita ingin koperasi ini dikelola secara prudent, secara baik, dan juga dikelola oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Karena kita memahami koperasi itu adalah alat perjuangan ekonomi rakyat. Karena itu gerakan sosial, kesadaran masyarakat berbasis partisipasi harus muncul dari pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini. Selain itu, ekonomi yang berkeadilan, pemerataan buat seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa bisa kita wujudkan lewat pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini. Begitu. Pak Menteri, apakah pemerintah akan mengandalkan dana desa, APBN, APBD, dan pinjaman dari Himbara, himpunan bank negara untuk membiayai ini Pak? Skema pembiayaan sedang diformulasi, tapi yang pasti
pendirian Koperasi Desa Merah Putih ini menggunakan skema APBN dan APBD. Bentuknya gimana, caranya seperti gimana, tenor yang berapa lama, ini sedang digodok oleh tim. Yang hal ini oleh Menteri Keuangan. Nanti kita menunggu hasil perhitungan-perhitungan, kalkulasi, skema-skema yang dibuat oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Tapi yang pasti buat kami, perwujudan Koperasi Desa Merah Putih adalah bagian dari bentuk kepedulian Presiden dan pemerintahan Prabowo Gibran kepada nasib rakyat khususnya rakyat desa. Karena selama ini ketidakadilan terjadi pada masa desa, baik dari struktur ekonomi maupun sistem ekonomi yang menjerat mereka. Karena itu, Koperasi Desa Merah Putih hadir untuk mewujudkan keadilan sosial, keadilan ekonomi, dan juga membawa masyarakat desa menjadi lebih produktif, lebih maju, dan juga memperoleh keadilan dengan berbagai keberpihakan negara terhadap kondisi sosial ekonomi di desa. Begitu, Mas. Baik, Pak Menteri, kita ingin agar Koperasi Desa Merah Putih ini bisa tujuannya tercapai maksimal. Untuk itu saya ajak Pak Menteri untuk mendengar dari Pak Ruli Indrawan, pengamat koperasi. Mungkin ada masukan ataupun yang perlu dicermati. Pak Ruli, bagaimana caranya agar resiko mengulang kegagalan koperasi unit desa pada era Orde Baru tidak terjadi ketika yang sekarang, yang baru ini akan dibuat, Pak Ruli? Baik, terima kasih. Selamat malam, Pak Menteri. Sudah lama nggak ketemu. Ya, Pak. Ya. Terakhir 2019 kita ketemu. Iya. Ya, Bapak Menteri yang saya hormati dan Pak Yudi, saya kira ada 3 persoalan yang ingin saya sampaikan. Pertama, persoalan bahwa koperasi desa adalah sesuatu hal yang baik yang disampaikan oleh Pak Menteri itu benar adanya. Dan saya kira apa yang dilakukan di berbagai negara, saya nggak usah sebutkan satu persatu, Jepang dan lain sebagainya menjadi raksasa dunia karena mengembangkan koperasi pedesaan khususnya di bidang pangan. Kemudian yang kedua, kondisi saat ini dengan adanya tekanan krisis pangan juga sesuatu yang sangat penting dihadapi secara sistematis dan koperasi berada di garda terdepan, saya kira tidak perlu kita perdebatkan. Tetapi barangkali yang kedua yang tadi disampaikan juga oleh moderator, ini persoalannya di tata kelola. Pak Menteri saya kira pernah kita ngobrol juga ya dulu. Jadi saat saya jadi rektor Ikopin dan juga ketua Dekopin Wilayah Jabar, kita sudah merintis Jawa Barat Koperasi Pedesaan. Karena ini penting. Ya, ternyata dalam prakteknya itu banyak sekali permasalahan karena kompleksnya di pedesaan. Waktu itu di launching oleh Wakil Gubernur, beberapa bulan berjalan, tapi ternyata tiba-tiba lahannya berubah fungsi jadi pabrik gitu. Demikian juga pada saat saya menjadi eselon 1 di kementerian, kita dibantu oleh tenaga-tenaga muda akademisi mengkaji 4 daerah percontohan di Maluku, di perbatasan EKM, dan juga di Selayar, dan di Jawa Barat. Itu contoh percontohan waktu itu, dan nyaris diresmikan oleh Pak Wapres 30 Maret, saya ingat sekali. Dan rencana 19 Maret itu ada rapat terakhir untuk peresmian itu. Tapi tanggal 17 Maret 2020 pengumuman COVID begitu. Tapi terus dijalankan, dan saya kira kalau saya rasa Pak Menteri ada baiknya dalam kaitan dengan itu, karena persoalan koperasi pedesaan ini bukan baru sebetulnya, lama, dan dokumen-dokumen di kementerian juga sudah banyak sebetulnya. Cuman problemnya kemarin kan kementerian dipecah, mungkin ada problem di dokumentasi. Tapi ada Pak, mungkin di Roren masih ada. Demikian juga pada saat saya staf ahli Pak Ginanjar, Watimpres, beserta Pak Pak Muslimin Nasution dan Pak Aceh yang sekarang jadi gubernur Lemhanas, mencoba ditugasi untuk menghimpun aset-aset KUD. Itu saat ini dokumen itu ada di kementerian. Jadi bicara koperasi pedesaan itu bukan sebuah program yang bisa semalam selesai, karena sebetulnya sudah kita rintis, sudah kita lakukan, tinggal dokumen-dokumen kita baca. Jadi tidak sebatas bermodal semangat, bermodal komitmen, bermodal harapan, keinginan, tapi sebetulnya perlu langkah-langkah yang dikemas di dalam sistem tata kelola yang baik. Kemudian terakhir di dalam
konteks pembiayaan sebetulnya ya kita perlu juga begini, perlu digarisbawahi ya Pak, ibu-ibu nggak ada ya, tapi nanti peserta jaga mengikuti ini ada ibu-ibunya. Ya, yang menyaksikan ya Pak Ruli. Menyaksikan ya. Karena mengapa ibu-ibu? Karena Pak Menteri ini Pak, kalau menggerakkan koperasi pedesaan, sebetulnya lebih efektif itu melibatkan ibu-ibu. Mama ya Pak Ruli. Saya, bagaimana Pak? Ya, mama ya. Ya, mama. Ya. Karena ada beberapa catatan lah yang perlu saya sampaikan. Koperasi wanita jauh lebih efektif di pedesaan itu untuk berkembang gitu. Saya nggak tahu hal yang lain. Tetapi ada yang satu catatan. Mohon Pak Yudi, Pak Menteri, kalau ada yang mengatakan KUD itu gagal, saya pikir terlalu terburu juga ya. Hati, karena begini sebetulnya KUD itu pernah berhasil swasembada pangan di 88. Dan kemudian kalau ternyata setelah reformasi terjadi semacam arus balik, saya sering mengatakan bahwa memang saat itu skenario-nya keadaan ekonomi politik hingga keluarlah Impres 1898 yang mengkoreksi Impres 484. Jadi kalau sekiranya nanti tim Bapak mau mengembangkan koperasi pedesaan, lihat Impres 484 Pak. Di situ ada sistem mekanisme yang memang sudah established dan di mana peran negara itu sudah tampak terlihat. Baik. Di Impres 1898 memang itu dilepas. Di diktum satunya dikatakan bahwa KUD menjadi lembaga swadaya. Jadi memang dilepas oleh pemerintah. Dan ini konsep itu mohon kiranya tidak dimaknai, tidak diponis sebagai kegagalan. Karena perubahan pola dan kondisi ekonomi saat itu, saya kira kalau mau jujur, reformasi itu waktu itu ya setelah krisis ekonomi, bukan hanya koperasi, lembaga-lembaga perbankan besar juga ambruk juga begitu, BUMN juga ambruk gitu. Jadi jangan cepat-cepat dicap bahwa KUD yang ambruk, enggak. Problemnya kebijakannya berubah, kondisi ekonomi tidak menunjang. Yang paling penting kaderisasi KUD pada saat itu juga tidak mulus. Saat saya ketua DKP Jabar tahun 2012-13, pengurus KUD itu ada yang usia 80, ada yang 70 ke atas. Ini persoalan-persoalan. Jangan sekali-kali melemahkan diri kita bahwa koperasi pedesaan itu selalu gagal, selalu hancur, KUD itu hancur, gagal. Enggak seperti itu. Berarti koperasi selalu ada harapan untuk koperasi di Indonesia ya Pak Ruli? Saya kira ada. Saya kira tinggal masalahnya, mari kita belajar dari dokumen-dokumen, dari data-data yang sudah ada. Ini bukan pekerjaan yang baru kemarin sore, ini pekerjaan sudah lama gitu. Itu saja barangkali. Baik, mungkin saya ke Pak Menteri seperti ini Pak Menteri. Menarik untuk membahas mengenai tujuan mulia jelas pasti, tapi kompleks sekali Pak masalah di pedesaan. Seperti ini disampaikan, bagaimana mengakali keterbatasan seperti sumber daya, dana, teknologi, sumber daya manusia yang ada di desa itu Pak Menteri. Ini memang program Kopders Merah Putih ini bukan pekerjaan yang perumpamannya seperti memberikan tangan, tidak sederhana itu. Kenapa? Satu, kondisi desa di Indonesia ini sangat beragam, baik dari segi demografisnya, sosiologisnya, geografisnya, luasan wilayah setiap desa-desa di Indonesia ini berbeda-beda, begitu. Secara culture dan sebagainya. Karena itu memang pembentukan Kopders Merah Putih ini tetap harus memperhitungkan kearifan lokal di masing-masing desa di Indonesia. Apalagi menurut data 85% desa di Indonesia berbasis pertanian, 15% berbasis agro maritim. Nah, itu saja perlu pendekatan-pendekatan tersendiri. Desa pertanian dan desa agromaritim ini tentu berbeda dalam cara penanganannya, cara melihatnya, cara menemukan solusi-solusinya, termasuk mengeksekusi keberadaan dan wujud dari koperasi desa itu sendiri. Tetapi yang pasti begini, ada 3 hal komponen yang penting dalam pengelolaan Kopders Merah Putih. Yang pertama adalah leadership, yang kedua aspek manajerialnya, dan yang ketiga adalah disiplin keuangan. Karena kita mau koperasi ini dikelola secara profesional, secara transparan. Jangan sampai kejadian-kejadian moral hazard dan sebagainya ini muncul dalam koperasi-koperasi desa di seluruh Indonesia. Tentu memang ini pekerjaan besar. Kalau orang banyak, 2 kuncinya, SDM dan tata kelola.
Itu selalu. Karena sumber daya manusianya juga tidak merata. Ada desa yang memiliki SDM yang cukup, mumpuni, anak muda yang terampil, melek teknologi, mungkin lebih cepat dalam mengakselerasi Kopdes Merah Putih. Sementara banyak juga desa yang minim stok sumber daya manusia yang mumpuni, generasi mudanya kurang, dan juga lokasinya memiliki keunikan-keunikan tersendiri. Karena itu memang pendekatan dari Kopdes Merah Putih ini harus tetap berbasis dan bertumpu pada kepentingan warga masyarakat desa. Nah, karena itu pendekatan itulah yang menjadi titik tolak kita bekerja dan bertindak. Pertama, Koperasi Desa Merah Putih ini diarahkan pertama kali untuk mendukung ketahanan pangan di seluruh desa di Indonesia. Karena seluruh di Indonesia pasti memiliki karakteristik khusus. Tapi satu, mereka tetap perlu makan. Mereka perlu ketahanan pangan, ada stok makanan cukup. Karena itu adalah gerai sembako, ada beras, ada gula, minyak goreng, dan sebagainya. Dia menjual, Koperasi ini menjual semua dan memasok semua kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat. Kedua, soal pengobatan, obat generik. Ada apotek desa di sana. Karena begini, menurut hasil diskusi kami dengan Kementerian Kesehatan, itu obat generik bisa memangkas 90% dari harga obat. Karena masyarakat desa tidak perlu membeli merek, tapi fungsi dari obat itu sendiri. Nah, itu. Baik. Yang ketiga, tadi soal tata kelola yang juga harus dilakukan dengan baik. Karena itu sebagai badan usaha atau lembaga yang mewujudkan demokrasi ekonomi, koperasi harus dikelola secara demokratis, partisipatif, dan juga bisa menumbuhkan gairah dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih. Karena bedanya Koperasi Desa Merah Putih dengan BUMDes apa sih? BUMDes itu milik pemerintah desa, sedangkan Kopdes itu milik warga desa. Jadi misalnya saya desa A, nggak mungkin saya jadi anggota Kopdes desa B. Begitu juga Mas, gitu loh. Karena itu Kopdes ini harus betul-betul menggerakkan partisipasi dari warga desa di seluruh Indonesia. Begitu, Mas. Baik. Mungkin terakhir ke Pak Ruli. Pak Ruli, catatan apa lagi Pak yang bisa disampaikan ke Pak Menteri untuk menyempurnakan Koperasi Desa Merah Putih ketika ini akan diluncurkan, Pak Ruli? Baik, terima kasih. Jadi yang ingin saya sampaikan 3 catatan saja. Catatan pertama bahwa tadi itu koperasi unit desa di masa lalu memang kalaupun ada persoalan itu memang pola sentralistik saat itu, semuanya komoditinya sama dan lain sebagainya, tidak mengikuti kondisi yang sangat variatif di lapangan. Itu benar Pak Menteri. Oleh sebab itu pada saat kemarin saya di Kementerian, 4 desa yang dimaksud itu dengan keunggulan masing-masing, ada di laut, ada di komoditi pangan, ada di kekuatan di pertambangan, di 4 desa yang terpilih. Nanti bisa datanya di Roren. Jadi oleh sebab itu saya menyambut baik dari niatan itu, tetapi sekali lagi saya catatkan bahwa sebaiknya berbasis data yang sudah ada, data di kementerian dulu saya kira sudah lengkap. Kemudian yang kedua catatan saya, kebetulan masih yang seperti konseptor KUD atau juga operator-operator KUD di masa lalu di kementerian seperti yang saya kenal seperti Pak Muslim Nasution. Nah, para senior-senior itu kalau dicolek begitu, diajak bicara, bisa sharing bagaimana di masa lalu dan kedepannya. Mohon maaf dengan segala hormat Pak Menteri, dengan kementerian dibagi 2 ini, dan tampaknya teman-teman adik-adik saya yang sekarang mengelola itu relatif orang baru di kementerian, khususnya mengenai koperasi. Jadi saya pikir tidak ada salahnya kalau ada sharing dengan para senior untuk bisa berbagi informasi dan juga pengalaman, karena ini apalagi ngurus 70.000 Pak, aduh luar biasa ini kompleksnya. Kemudian ketiga persoalan tadi pembiayaan. Jadi pembiayaan itu dengan Bara itu mereka juga punya mimpi buruk dulu dengan KUT dan lain sebagainya. Belum lagi ya, mohon maaf sepertinya apakah tepat saya sampaikan di forum ini. Untuk menggulirkan KUR saja Pak,
menggulirkan KUR saja, dalam prakteknya banyak persoalan. Padahal KUR itu kan ada subsidi bunga dari kementerian kita. Tapi jangankan yang 50 triliun begitu, yang KUR saja sering sekali menghadapi kendala. Akhirnya saya menitipkan pesan, Pak, saya tidak berpretensi mewakili siapapun. Saya bukan siapa-siapa, saya bukan wakil rakyat, saya hanya berpikir titip nama baik dan citra koperasi. Karena 70.000 itu bukan pekerjaan mudah, 350 triliun itu bukan angka yang kecil. Kemudian Indonesia itu luas, luar biasa. Kalau ini salah kelola, salah kendali, salah planning, luar biasa memberikan impact yang sangat buruk kepada masa depan koperasi yang merupakan ekonomi konstitusi kita. Itu, terima kasih. Baik. Pak Ruli terima kasih. Pak Menteri terima kasih. Semoga saja koperasi desa yang akan dibangun bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di desa ya Bapak-Bapak. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.